selama-lamanya Tuhan Yesus yang terindah dalam hidup kami. Apapun yang ada pada kami semua berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau bersyukur, 1 bulan lagi Engkau percayakan ada dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat berkat-Mu. Kami berterima kasih buat pemeliharaan-Mu. Kami berterima kasih buat kasih setia-Mu. Hari ini kami ada di bulan yang baru. Dalam berkat, dalam pemeliharaan-Mu, dalam pertolongan-Mu, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kembali duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu, memulai hari ini bersama-sama dengan Engkau. Itu sebabnya kami percaya Engkau yang akan memimpin kami ya Bapa. Engkau yang akan mengarahkan hidup kami. Engkau yang akan menuntun kami masuk dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Itu sebabnya kami percaya tergenapi firman-Mu dalam hidup kami. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu pewahyuan-Mu. Kami perlu jalan-jalan-Mu Tuhan, tuntun kami. Sehingga secara khusus pagi hari umat-Mu ya Allah yang oleh Tuhan percayakan untuk beribadah, pagi hari ini kami dibukakan, kami disingkapkan, kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu ya Yesus. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Allah yang mengizinkan kami melalui badai hidup. Tapi Allah juga yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi masalah dan rintangan yang ada. Bahkan Allah menyediakan jalan keluar tatkala tidak ada lagi jalan yang dapat kami lihat. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu pewahyuan-Mu. Tuhan, tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu, sehingga secara khusus ketika kami merenungkan firman-Mu pagi hari, kami dibimbing, kami diarahkan, kami dituntun. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk menyendengkan telinga kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Kita bersyukur karena hari ini kita ada di bulan yang baru. Hari ini kita juga menikmati berkat Tuhan, memulai hari juga memulai bulan ini, bulan April, dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat, pergumulan boleh ada, badai boleh ada, tapi kita dikuatkan untuk menghadapi setiap masalah kita, sehingga tergenapi firman Tuhan, kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena jaminannya firman Tuhan jelas katakan, sekalipun kau harus melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Sekalipun kau harus melalui api, nyala api tidak akan membakar engkau. Karena Tuhan yang perkasa, Al-Gibor, Dia Tuhan kita yang memberikan kekuatan. Dia Tuhan kita yang memampukan kita. Dia Tuhan kita yang memberikan keselamatan buat setiap kita. Sama-sama bilang sama saya pasti dibela Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sedang dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam Kejadian pasalnya yang ke-19 hari ini. Karena beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan Kejadian pasal 18 ayatnya yang terakhir, di mana kita sungguh boleh melihat Abraham menjadi berkat buat kehidupan Lot dengan cara bersyafaat buat ponakannya. Iya kan? Nah, kita lihat sekarang masuk dalam Kejadian pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-19, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Pastikan setiap kita mengambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing, dan kita catat. Yang mau catat, yang biasa catat,
Kita ambil pena dan ambil buku tulis untuk kita belajar kembali buat firman Tuhan. Haleluya. Kejadian pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat 11. Ini adalah kelanjutan bagaimana ketika Abraham meminta belas kasihan Tuhan terhadap keluarga ponakannya Lot. Iya kan, Abraham mulai bersyafaat, Abraham mulai tawar-menawar, quote and quote, tawar-menawar kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana jika kau dapati ada 50, ada 45, ada 30, ada 20, ada 10 orang yang hidup benar, apakah kau akan membinasakan mereka juga? Tuhan bilang, tidak. Aku akan menyelamatkan mereka yang hidup takut akan Tuhan. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi jelas, kita lihat kalau kita belajar kemarin bahwa kalau kita ada di satu tempat yang tidak hidup takut akan Tuhan, kita ada. Siapa kita? Orang-orang yang sudah dibenarkan. Berarti Tuhan mau kita jadi dampak. Sama-sama bilang sama saya harus berdampak. Sama-sama bilang sama saya harus berguna. Amin. Sehingga akhirnya hidup kita boleh bersyafaat, kita boleh berdoa buat orang-orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, lingkungan kita. Dampaknya apa? Dampaknya Tuhan berbelas kasihan, ya. Kita lihat ini dampaknya di Kejadian pasal 19 ini, saudara. Ayat yang pertama sampai dengan ayat 11. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini, basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Ayat 3. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dan dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Jadi memang mereka harus dibinasakan, iya kan? Tapi ada orang benar yang olehnya Abraham berdoa buat mereka. Nah, kita pelajari dulu selanjutnya. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya kamu berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, enyahlah, mereka orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kami. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk menobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu, dan mereka membutakan mata orang-orang yang depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lot berusaha berbuat damai. Lot berusaha melakukan segala sesuatu yang baik di lingkungan yang tidak takut akan Tuhan. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan, kita mesti jujur, terkadang perbuatan baik kita tidak dianggap. Iya kan? Terkadang perbuatan baik kita dianggap sebelah mata, but it's okay. Tuhan menilai. Lot melakukan yang terbaik. Lot berusaha menjadi pembawa damai. Karena itulah yang disuruh Allah. Hendaklah engkau menjadi pembawa-pembawa damai, sebab untuk itulah engkau terpanggil. Engkau dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah yang menjadi pembawa damai. Tapi terkadang apa yang kita lakukan tidak dianggap. Kita sudah berusaha menjadi damai, tapi ada saja kerusuhan, ada saja keributan oleh karena kita rindu untuk menjadi pembawa damai.
dan tidak dianggap. Malah dikatakan cari muka lah, malah dikatakan munafik lah, malah dikatakan penjilat lah. It's okay kalau itu hari-hari ini sedang menimpa hidup saudara. Engkau sudah melakukan apa yang baik buat semua orang tapi tidak dianggap. Engkau sudah melakukan apa yang baik buat semua orang tapi dianggap penjilat. Engkau sudah melakukan apa yang baik buat semua orang tapi tidak diberlakukan buat dirimu sendiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan stres, jangan sakit hati, jangan kecewa. Karena kita hidup di tengah-tengah lingkungan orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Sehingga mereka tidak menyadari apa yang harus mereka buat. Mereka tidak menyadari apa yang harus mereka lakukan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ini, dari Kejadian pasal 19, ini adalah dampak dari apa yang Abraham lakukan. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang terjadi dalam kehidupan Lot adalah dampak dari apa yang Abraham lakukan. Apa yang Abraham lakukan? Di ayat pasal 18 kita tahu bersama, Abraham bersyafaat, Abraham berdoa, Abraham memohon kepada Tuhan, bukan untuk dirinya, tapi untuk keponakan-keponakannya, keluarga daripada Lot. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya setiap hari saya mengajak setiap kita, ayo mulai hari dengan doa, ayo mulai hari dengan baca firman, ayo mulai hari berdoa dan berdoa. Karena kita tahu ada kuasa. Sama-sama bilang sama saya, ada kuasa dalam berdoa. Amin. Ada kuasa dalam doa. Makanya kalau kita sedang tertekan, kita sedang mengalami pergumulan, jangan malas berdoa. Ada orang yang hidupnya sudah susah, ada orang yang hidupnya sudah tertekan, justru malah semakin jauh dari Tuhan dan menghalalkan segala cara, sambil berkata, percuma pendeta kalau kita berdoa dan tidak bertindak. Betul, saya percaya doa tanpa tindakan nothing. Tapi kita tetap terus berdoa, bukan berarti kita bertindak tanpa berdoa. Kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, pulihkan keluarga saya. Tuhan, pulihkan rumah tangga saya. Tuhan, pulihkan ekonomi saya. Tuhan, saya percaya masih ada mujizat. Karena kita pegang hidup kita ini, landasan hidup kita ini karena firman. Apa yang firman Tuhan katakan tentang doa? Saya mau bahas dulu seperti ini. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dan ayat 15. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan ayat 15. Ini powerful sekali. Saudara bisa catat ya. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan ayat 15. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Haleluya. Inilah keberanian percaya kita kepadanya. Firman Tuhan katakan bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jadi kita percaya kepada Tuhan yang mengabulkan doa kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengabulkan doa saya. Amin. Inilah keberanian percaya kita kepada Allah, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Keberanian kita percaya kepadanya karena kita tahu Dia Allah yang mengabulkan doa kita. Kita percaya doa kita dikabulkan. Ini yang menjadi dasar kepercayaan kita untuk kita tetap terus berdoa dan berdoa. Abraham berdoa kepada Tuhan memohon belas kasihan, jika kau dapati ada 45 orang di sana ya Tuhan, kau dapati ada 30, ada 20, ada 10 orang benar, Tuhan tolong. Dan itu yang Tuhan lakukan. Tuhan selamatkan orang-orang benar ini, Lot dan keluarganya. Oleh karena apa? Ada orang yang berdoa buat mereka. Saudara, saya adalah hasil doa dari orang tua saya, hasil doa dari oma opa saya. Saya nggak pernah berdoa, tapi ada orang-orang yang berdoa buat saya, sehingga akhirnya saya diselamatkan. Saya yang tidak punya pengharapan pada saat itu,
Saya yang tidak tahu harus ada di mana pada saat itu. Tapi saya diselamatkan bukan karena saya, tapi karena ada orang-orang yang berdoa buat saya sehingga didengar oleh Tuhan, dan saya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, menerima panggilan saya. Itu sebabnya setiap hari kita berdoa buat jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Tuhan. Kau berdoa buat suamimu mungkin yang masih belum mengenal Tuhan, suamimu yang mungkin masih kasar, suamimu mungkin yang masih egois, suamimu yang masih suka menang sendiri. Doa buat dia. Engkau berdoa buat istrimu yang masih suka melawan, masih suka memberontak, masih keras kepala. Berdoa buat dia. Berdoa buat anak-anakmu dari sekarang. Jangan tunggu ada masalah dulu baru kita berdoa. Berdoa sebelum terjadi masalah. Doa buat pekerjaanmu, doa buat usahamu, doakan buat orang-orang yang bekerja sama dengan usahamu. Ayat 15 dari 1 Yohanes pasal 5. Dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, haleluya, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi dasarnya kita berdoa karena kita tahu Tuhan mengabulkan doa saya. Lalu responnya ketika saya berdoa, maka saya harus percaya apa yang saya doakan saya sudah terima. Lihat, ada doa dan beriman, ada doa dan percaya apa yang kau doakan sudah kau terima. Jangan setelah kita selesai berdoa kita mulai ragu lagi, kira-kira Tuhan bisa nggak ya, kira-kira Tuhan sanggup nggak ya, Tuhan mampu nggak. Jangan, engkau sedang hidup mendua hati. Alkitab katakan orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya dan tidak akan mendapatkan apapun. Kenapa? Karena engkau berdoa tapi engkau ragu, engkau berdoa tapi engkau khawatir. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga bilang dalam Markus pasal 11 ayat 24. Markus pasal 11 ayat 24. Apa yang dikatakan Markus 11 ayat 24? Tuhan Yesus bilang begini, karena itu aku berkata kepadamu. Lihat, yang berkata-kata bukan manusia, ini adalah Yesus. Dia Allah yang menyampaikan firman-Nya buat saudara dan saya. Bilang apa? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Sama-sama bilang sama saya harus percaya. Kurang mantap. Sama-sama bilang sama saya harus percaya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kita belum melihat tapi percaya bahwa saya sudah menerima. Kita belum merasa disembuhkan tapi saya harus percaya saya sudah disembuhkan. Maka hal itu Tuhan Yesus bilang akan diberikan kepadamu. Jadi doa bukan cuma sekedar berkata-kata. Doa bukan cuma sekedar indahnya perkataanmu, no. Doa adalah kesepakatan antara kita dengan Allah. Percaya bahwa Allah mengabulkan doa dan saya menerima apa yang saya doakan. That is faith. Itulah iman. Jadi dan berdoa dengan beriman harus bergerak bersama-sama. Sehingga akhirnya kita menyadari saya berdoa karena saya tahu doa saya berkuasa. Kenapa doa saya berkuasa? Karena Allah mendengar doa saya dan Dia mengabulkannya. Sama-sama bilang sama saya harus berdoa. Saudara, dengan kita berdoa, kita menyatakan bahwa hidup kita gak bisa di luar Tuhan. Dengan kita berdoa, kita menyatakan diri kita, Tuhan, saya perlu Tuhan dalam keseharian hidup saya. Saya penuh dengan kelemahan, saya penuh dengan kekurangan, tapi saya berdoa karena saya tahu Tuhan mampukan saya menghadapi hari ini. Secara khusus kita ada di bulan yang baru. Secara khusus nanti saya akan berdoa buat setiap kita dalam kita menjalani sepanjang bulan ini. Kita perlu berdoa agar kita lihat pertolongan Tuhan sepanjang bulan berjalan ini. Betul badai masih ada, betul pergumulan masih ada, betul masalah masih ada, tapi kita rindu berdoa, kita akan lihat perkara-perkara dahsyat Allah kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Yakobus pasal 5 ayat 16
sampai dengan ayat 18. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Lihat, kenapa terlebih dahulu mengaku dosa? Bagaimana orang bisa berdoa kepada Tuhan yang tidak terlihat kalau hubungan dengan sesamanya tidak diperbaiki terlebih dahulu? Jadi sikap hati, sama-sama bilang sama saya, sikap hati. Sikap hati saudara dan saya dalam berdoa itu penting. Sehingga akhirnya ketika kita berdoa kepada Tuhan, doa kita didengar ketika kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan menaikkan doamu dengan hati yang penuh dengan kebencian. Jangan menaikkan doamu dengan hati yang penuh dengan luka dan kecewa. Tapi naikkan doamu dengan penuh ucapan syukur. Allah bilang, pastikan hatimu berkenan di hadapan Tuhan tatkala engkau berdoa. Itu sebabnya setiap hari kita perlu perbaikan diri kita. Hati kita harus dipenuhi dengan damai. Hati kita harus dipenuhi dengan ketenteraman. Hati kita harus dipenuhi dengan pengampunan. Baru kita berdoa kepada Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Lihat saudara, doa orang yang benar. Siapa orang benar? Orang yang hidupnya sudah dibenarkan. Siapa orang yang benar? Orang yang hidupnya sudah diselamatkan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Jadi harus yakin, harus percaya. Malu dan katakan apa? Sangat besar kuasanya. Jadi dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Setelah kita berdoa, jangan ragu. Ini kuncinya, ini tahapannya. Jangan ragu, setelah berdoa kita udah selesai, amin, udah kita percaya, itu kita terima. Jangan setelah amin kita mulai lagi meragukan dengan apa yang kita lihat. Aduh, bagaimana ya pendeta ya, saya udah berdoa tapi yang saya lihat kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang saya doakan. Ya nggak langsung, ada proses di mana nanti kita juga turut didewasakan apa yang kita lihat. Karena itu Rasul Paulus katakan, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena apa? Percaya. Kita percaya bahwa doa-doa kita didengar. Kita percaya bahwa apa yang kita doakan kita sudah terima. Ya, itu sebabnya kita berdoa. Jadi saya pelajari kita berdoa yang pertama karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, ini penting. Kita berdoa karena kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya manusia penuh dengan keterbatasan. Saya manusia seringkali lemah. Saya manusia gampang goyah ketika saya melihat apa yang saya lihat di pemandangan mata saya. Maka gampang sekali iman saya luntur. Itu sebabnya saya perlu berdoa. Kenapa saya perlu berdoa? Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi semua kembali pada Tuhan. Tugas kita berdoa, tugas kita percaya. Ada hal-hal yang tidak mungkin, doa. Sama-sama bilang sama saya, doa. Amin. Ada hal-hal yang kau pikir, aduh ini kayaknya gak mungkin deh, aduh ini kayaknya mustahil deh, doa. Doakan gumuli. Itu yang Abraham lakukan untuk keluarganya Lot. Memohon belas kasihan Tuhan, memohon anugerah Tuhan agar Tuhan mengampuni, menyelamatkan keluarga keponakannya. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Itu yang Tuhan buat. Amin. Jadi kita berdoa yang pertama karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita berdoa meminta belas kasihan Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya dalam Lukas 1 ayat 37 malaikat mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama bilang sama saya, bagi Allah saya tidak ada yang mustahil. Apa yang hari-hari ini engkau anggap tidak mungkin? Engkau beranggapan suamimu tidak mungkin bisa dipulihkan. Engkau beranggapan sakit penyakitmu tidak mungkin bisa disembuhkan. Engkau beranggapan bahwa ekonomi tidak bisa dipulihkan. Hari ini saya mau katakan, engkau mungkin tidak bisa melakukan apapun. Tapi Tuhanmu, Tuhan kita, Dia bisa kerjakan apa yang tidak mungkin kita kerjakan.
Sama-sama bilang sama saya, bagi Allah saya tidak ada yang mustahil. Amin. Yes. Yang kedua, kita berdoa karena kita percaya Tuhan mendengar doa kita dan mengabulkan doa kita. Ingat tadi 1 Yohanes pasal 5 jelas mengatakan, inilah keberanian kita percaya kepadanya. Kenapa kita berani percaya? Karena kita tahu doa kita didengar. Kita berani percaya karena kita tahu apapun juga yang kita doakan, kita akan terima. Jadi janganlah engkau berjemu-jemu untuk berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Maksudnya apa? Terus berdoa. Push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi dalam hidupmu. Apa itu sesuatu? Yang kau doakan. Jangan berhenti berdoa. Terus berdoa, terus berdoa sampai Tuhan buat sesuatu dengan apa yang kau doakan. Makanya dalam komunitas doa pagi setiap hari Jumat kita ada khusus doa terobosan, doa puasa dan terobosan di malam hari di Jumatnya. Jam 9 malam WIB, 10 WITA dan 11 WIT. Dan di situ saya mengajak setiap umat Tuhan untuk menuliskan di selembar kertas pokok-pokok doa. Tuliskan. Kenapa dituliskan? Kenapa dituliskan? Agar kita bisa detail, kita doakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dituliskan? Agar ketika kita menuliskan, kita berdoa. Dan ketika Tuhan menjawab doa kita, kita bisa coret satu persatu. Haleluya. Dan puji Tuhan, saya mendengar kesaksian yang dahsyat di komunitas doa pagi ini. Ada banyak orang yang sudah mencoret satu persatu pokok-pokok doa mereka. Dan itu membuktikan 1 Yohanes pasal 5 tadi, bahwa Dia Allah yang mengabulkan doa kita. Itu bukan cuma sekedar perkataan, itu adalah firman Allah. Itu sebabnya pastikan tulis apa yang menjadi pokok-pokok doamu. Tulis apa yang menjadi kerinduan-kerinduanmu untuk Allah kerjakan dalam hidupmu. Dan pastikan engkau mencoret satu persatu apa yang menjadi pokok-pokok doa. Jadi yang kedua, kenapa kita berdoa? Karena kita tahu Allah mengabulkan doa kita. Allah mendengar doa kita. Allah melihat kesesakan kita. Mazmur 18 ayatnya yang ke-7. Mazmur 18 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan seperti ini. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Ketika aku berada dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berteriak minta tolong, bukan kepada manusia. Minta tolonglah kepada Allah, karena pertolongan kita dari Tuhan, bukan dari manusia. Betul, Tuhan bisa menggerakkan hati manusia, tapi jangan andalkan manusia. Manusia penuh dengan kelemahan. Manusia bisa mengecewakan, tapi Yesus, Dia tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya pemazmur bilang, aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku meminta tolong, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Haleluya. Pastikan engkau tahu betul akan firman Tuhan ini. Teriakmu minta tolong, doa-doamu yang penuh dengan tetesan air mata, itu sampai kepada Bapa. Dalam kesesakan engkau berseru, berserulah kepada Allah. Jangan kepada manusia, masuk kamar, kunci pintu, berlutut, menangis di hadapan Tuhan. Tuhan perhitungkan apa yang kau tabur dalam setiap doa-doa, sehingga kita sungguh boleh melihat pertolongan kita itu berasal daripada Tuhan, bukan manusia. Betul, Tuhan bisa menggerakkan hati manusia. Tapi kalau Tuhan sudah gerakkan hati si A, tapi si A tidak bertindak, Tuhan sudah gerakkan hati si B tidak bertindak, Tuhan punya 1001 cara untuk menolong dan membela saudara dan saya. Karena itu jangan andalkan manusia, tetap andalkan Tuhan, karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Yang terakhir,
Kita berdoa yang pertama karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Dia kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, kita berdoa karena kita percaya Tuhan mendengar doa kita, teriak minta tolong kita sampai ke telinganya. Itu sebabnya percaya bahwa apa yang kau doakan sudah kau terima. Itulah keberanian kita percaya. Itu sebabnya doa harus berjalan bersama-sama dengan iman. Ketika kita berdoa, maka kita harus percaya apa yang kita doakan sudah kita terima. Ketika kita berdoa, kita harus percaya apa yang kita sudah doakan, kita sudah terima. Itu yang menjadi landasan kepercayaan kita dalam kita berdoa. Sehingga akhirnya kita mengerti doa kita tidak ada yang sia-sia. Makanya saya mau berdoa, makanya kita perlu berdoa. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita berdoa karena ada kuasa dalam doa. Haleluya. Doa bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata yang tersusun rapi. Doa bukan hanya sekedar seruan ucapan seorang anak Tuhan atau orang percaya. Tapi doa mengandung kuasa ketika kita hidup dalam percaya. Sama-sama bilang sama saya, doa berkuasa. Sama-sama bilang sama saya, doa berkuasa. Amin. Karena itu pastikan kita doa. Ya, lihat ya, Yakobus 5 ayat 17 dan ayat 18. Yakobus pasal 5 ayat 17 dan ayat 18. Wow. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Lihat Alkitab katakan ini. Elia, dia manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa. Berarti doa harus sungguh-sungguh. Sama-sama bilang sama saya harus sungguh-sungguh berdoa. Kapan doa dikatakan sungguh-sungguh? Ketika kita terus berdoa buat setiap pergumulan kita, sampai kita melihat Tuhan menjawab doa kita. Itulah engkau bersungguh-sungguh berdoa. Doa sampai sesuatu terjadi, itulah engkau sungguh-sungguh berdoa. Jadi pastikan setiap kita mengerti ada kuasa dalam doa. Karena itu saya harus sungguh-sungguh berdoa sampai saya melihat mujizat. Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya, sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bukan soal siapa yang berdoa. Saya ulangi sekali lagi. Bukan soal siapa yang berdoa. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah engkau percaya dengan apa yang kau doakan? Kalau engkau percaya dengan apa yang kau doakan, lakukan itu berdasarkan kepercayaan kepada Allah yang kepadanya engkau berdoa. Hari ini kita diingatkan, Abraham berdoa buat keponakannya Lot. Abraham berdoa agar Tuhan menyelamatkan Lot sekeluarga. Abraham berdoa karena Abraham tahu Allah yang kepadanya dia berdoa adalah Allah yang turun tangan menyelamatkan setiap orang yang berdoa kepadanya. Hari ini kita diingatkan untuk tidak jemu-jemu untuk berdoa. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau terus berdoa. Sama-sama bilang sama saya mau terus berdoa. Apa yang tidak mungkin buat kita, saudaraku, itu mungkin bagi Tuhan. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena itu pastikan apapun yang kita gumuli hari-hari ini, kita mau serahkan, kita mau bawa kepada Tuhan. Karena kita percaya baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kita kembali datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, hari ini kami kembali datang bersyukur kepada Tuhan buat setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan hari ini kami diingatkan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Abraham berdoa buat keselamatan Lot sekeluarga.
Itu sebabnya Tuhan berkarya dan Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan. Dan hari ini kami diingatkan bahwa kami harus berdoa, karena kami tahu ada kuasa dalam doa kami. Kami berdoa karena bagi Allah kami tidak ada yang mustahil untuk Engkau kerjakan. Kami berdoa karena kami tahu hidup kami dibela Tuhan, doa kami didengar Tuhan. Dan inilah keberanian, kepercayaan kami bahwa setiap apa yang kami doakan Tuhan dengar. Pagi hari ini kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya kami datang kepadamu. Kami memohon belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa membawa setiap apa yang menjadi pergumulan doa kami. Karena hari ini secara khusus kami belajar kebenaran firman, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia manusia biasa, tapi dia sungguh-sungguh berdoa, maka kuasa dinyatakan. Itu sebabnya dalam setiap keterbatasan kami, dalam setiap kelemahan kami, kami mau tetap terus berdoa. Kami berdoa sebab kami percaya bagi Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil untuk Kau kerjakan, Bapa. Kami berdoa buat rumah tangga kami. Kami berdoa buat perekonomian kami. Kami berdoa buat keluarga kami. Kami berdoa buat kesehatan kami. Bahkan setiap umat Tuhan yang menaikkan pokok-pokok doa mereka pagi hari ini, baik mereka yang tuliskan di kolom-kolom komentar yang ada, bahkan mereka yang menuliskan dan menaikkan pagi hari ini di rumah mereka masing-masing, Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Satu hal yang kami tahu, Tuhan mendengar setiap doa kami. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan. Mereka yang berdoa pagi hari ini bersama-sama suami dengan istri mereka bergandengan tangan, turun berkat, damai, sejahtera, kuasa Tuhan dalam rumah tangga masing-masing mereka di dalam nama Yesus. Kalaupun ada ya dari antara mereka yang hari-hari ini bergumul dalam rumah tangga mereka, mereka ditinggalkan suami, mereka ditinggalkan istri, ada suami-suami yang belum bertobat, ada istri-istri yang belum bertobat, Bapa, kami bersatu hati, kami berdoa, kami ucapkan berkat demi nama Yesus Kristus Tuhan. Suami-suami kami dijamah Tuhan, istri-istri kami dijamah Tuhan, rumah tangga kami dipulihkan Tuhan, dalam nama Yesus terjadi. Kami imani rumah tangga kami sudah dipulihkan Tuhan. Terjadi in Jesus mighty name. Kami juga berdoa buat setiap mereka yang hari-hari mengalami kelemahan tubuh. Hari ini kami mau perkatakan dan kami doakan dalam nama Yesus, setiap organ-organ tubuh anak-anak Tuhan pulih sempurna, berfungsi sempurna, diberkati Tuhan dengan kesembuhan. Dan kami berdoa saat ini dan kami percaya dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada mujizat terjadi. Kami berdoa sebab kami percaya bagi Allah kami tidak ada yang mustahil untuk Allah kerjakan. Sehingga setiap sakit penyakit yang kami derita sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. In Jesus mighty name, kami terima kuasa, kami terima mujizat, kami terima lawatan Allah. Kami sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Sama-sama katakan, aku sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari bergumul dalam ekonomi mereka, mereka yang hari-hari bergumul dalam keuangan mereka. Oh Tuhan, kami berdoa biar Allah yang buka jalan dalam hidup mereka. Sungguh mereka boleh melihat pemeliharaan-Mu, sungguh mereka boleh melihat pertolongan-Mu, membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Ada saja berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kami percaya firman-Mu tergenapi, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Dan kami percaya iman kepada Kristus itulah yang menyelamatkan kami. Dan sungguh kami boleh lihat hidup kami terpelihara dalam nama Yesus.
Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang tergoncang dalam ekonomi mereka. Allah berkati usaha mereka, Allah berkati pekerjaan mereka, Allah berkati apa yang mereka kerjakan oleh kedua tangan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan memperlebar patok-patok kemah mereka, Tuhan memperluas tiang-tiang pancang mereka. Mereka boleh melihat berkat Tuhan, mereka boleh melihat pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan masa muda mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati masa muda mereka. Masa muda mereka seperti burung Raja Wali, naik tinggi dengan kepak sayapnya. Oleh karena Tuhan yang membawa masa muda mereka naik dan bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Tuhan memberkati masa muda mereka. Bahkan apa yang menjadi rencana-rencana mereka, ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Allah berperkara, Allah kerjakan yang menjadi bagian-Mu. Maka kami percaya, kami sungguh melihat Tuhan menetapkan setiap langkah orang-orang muda ini untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan. Mereka yang bergabung di Instagram, Facebook maupun Zoom, Allah berkati sehingga masa muda mereka melihat jalan-jalan yang dibukakan oleh Allah. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara mereka yang berdoa buat mendapatkan pasangan hidup, di dalam nama Yesus, Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang tepat sesuai dengan apa yang Allah mau. Tuhan, jangan biarkan orang-orang muda ini salah melangkah, salah mengambil keputusan, tapi tetapkanlah langkah mereka, arahkan mereka, iya Bapa, dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna, sehingga mereka boleh mengikuti apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan pandang baik, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa mengucapkan berkat. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Yesus, sehingga mereka menemukan pekerjaan yang baik, yang layak, dengan perusahaan yang maju, dengan penghasilan yang baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa kalau ada rumah tangga yang hari-hari ini merindukan keturunan, jika itu adalah diri, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat. Tahun ini mereka akan mengalami berkat Tuhan. Mereka istri-istri akan mengandung di dalam nama Yesus. Dibukakan pintu kandungannya atas mereka. Demi nama Yesus terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan pada akhirnya setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin mereka adalah suami kami, mungkin mereka adalah istri kami, mungkin mereka adalah anak kami, orang tua kami, cucu kami, oma opa kami, mungkin mereka adalah kakak-kakak kami, om tante kami. Tuhan Yesus, mungkin mereka adalah teman-teman kami. Kami rindu untuk mereka melihat kuasa-Mu. Kami rindu untuk mereka melihat perjumpaan dengan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Itu sebabnya kami berdoa, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah setiap mereka. Kami berdoa buat jiwa-jiwa ini sama seperti ketika hamba-Mu Abraham berdoa memohon belas kasihan Tuhan atas kehidupan Lot. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan atas jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Lingkungan kami, di keluarga kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar Allah campur tangan dalam kehidupan mereka. Izinkan mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga mereka yang belum mengenal Yesus mengalami perjumpaan dengan-Mu, dengan karya salib-Mu. Bahkan kami berdoa mereka yang sudah pergi meninggalkan Engkau, karena satu dan lain hal kami doa, jiwa mereka kembali direbut, mereka kembali diselamatkan di dalam nama Yesus. Thank you Lord. Kami berdoa karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tugas kami berdoa, tugas kami mengerjakan apa yang bisa kami kerjakan. Bapak, kami juga berdoa pada akhirnya pagi hari ini, menyerahkan sepanjang bulan berjalan ini. Kami ada di awal bulan yang baru, di bulan April. Itu sebabnya kami mau berkata-kata dengan iman di sepanjang bulan April ini. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun kau berada, taruh tangan kananmu di dada, angkat tangan kirimu ke atas, dan kau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Mari sama-sama berdoa, berkata-kata bersama-sama dengan saya. Di dalam nama Yesus, sepanjang bulan April ini, saya akan lihat pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus, sepanjang bulan April ini, saya akan lihat pembelaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, sepanjang bulan April ini, apa yang harus saya bayar, apa yang harus saya selesaikan, akan ditolong Tuhan, akan dibukakan jalan oleh Tuhan. Sehingga setiap pembayaran yang harus diselesaikan sepanjang bulan April ini terselesaikan dengan campur tangan Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi. Kami imani Tuhan pelihara kami di sepanjang bulan April ini. Tuhan tolong kami di sepanjang bulan April ini. Mujizat terjadi sepanjang bulan April dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus terjadi. Turunkan tangan kita. Bapa, terima kasih. Bulan ini menjadi bulan penuh berkat. Bulan ini menjadi bulan penuh pengujizat, bulan penuh kebaikan Tuhan. Bahkan sepanjang bulan ini kami mengecap kebaikan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, April penuh dengan kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup umat Tuhan pagi hari. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pada akhirnya kami berdoa buat kota di mana kami dititipkan Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu katakan, berdoalah buat kesejahteraan kotamu. Karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraan-Mu. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu, ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal, ditempatkan Tuhan berada. Bapa, kami angkat tangan kami ucapkan berkat buat kota kami. Di dalam nama Yesus kota kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kota kami damai. Di dalam nama Yesus kota kami dijaga Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana alam. Dalam nama Yesus, dijauhkan dari permainan-permainan kuasa kegelapan. Kami patahkan atas kuasa ini, atas kota kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan memberkati kota kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Bangsa Indonesia ada dalam tangan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam pertolongan Tuhan. Indonesia dijaga Tuhan. Bapak, kami berdoa menyerahkan rencana untuk pemilihan presiden nanti di tahun 2024. Tuhan tolong agar semua berjalan dengan baik, aman, tertib, tentram dalam berkat anugerah Tuhan. Setiap siasat, niat, rancangan orang jahat di dalam nama Yesus kami patahkan atas bangsa ini. Indonesia dipagari, Indonesia dijaga Tuhan. Kami berdoa ucapkan berkat buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami berdoa buat para menteri, jajaran menteri yang terpilih, diberkati dengan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam mereka mengambil setiap keputusan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan sehingga bangsa kami dijaga, dipagari, dibentengi oleh Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami juga ucapkan berkat buat Panglima TNI, Kapolri dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Tuhan sertai BIN yang ada, KPK yang ada di dalam nama Yesus. Diberi roh takut dan gentar akan Tuhan. Ketua BNPB, Ketua BNPT di dalam nama Yesus diberikan hikmat dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan sertai, Tuhan tolong. Bapak, kami berdoa bahwa setiap apapun yang terjadi, polemik-polemik yang ada di bangsa ini, biarlah Tuhan yang ambil bagian. Sampai hari ini kami percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami terus berdoa, karena kami percaya ketika ada anak-anak Tuhan yang terus berdoa bagi bangsa ini dijaga, bangsa ini diberkati, bangsa ini diurapi Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan dalam pemerintah menangani pandemik ini. Kami bersyukur semakin hari semakin habis, pandemik ini semakin berlalu, dan kami percaya semua akan kembali normal dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami terus berdoa menyerahkan kehidupan kami. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup kami bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhanlah yang tolong kami. Tuhanlah yang pimpin kami. Tuhanlah yang sertai kami dalam setiap apa yang kami kerjakan. Makasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa
sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Jagai langkah kami ya Roh Kudus, agar kami selalu hidup takut akan Tuhan, mencintai Tuhan semakin hari, dan semakin mengandalkan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Kita akan kembali dalam aktivitas kita. Bapa, hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Mereka mengangkat tangan mereka, mereka menerima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati hidup mereka di sepanjang hari, bahkan bulan yang baru ini. Dalam nama Yesus kami berjalan dalam kuasa, kami berjalan dalam mujizat, dan kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Kami terima berkat-Mu dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Kita belajar hari ini untuk tetap terus berdoa, selalu berdoa, dan jangan pernah jemu-jemu berdoa. Karena doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Pada akhirnya, bagikan kembali ibadah doa pagi ini agar banyak umat Tuhan mendengar kabar baik ini dan tetap terus tertanam dalam doa. Kita bertemu kembali nanti malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, 10 Wita dan 11 Wit, untuk mempersiapkan hati dan hidup kita untuk berdoa, bergumul buat setiap apa yang menjadi pergumulan kita, yang kita terus bawa dalam selembar doa, pokok doa yang kita sudah tuliskan dalam selembar kertas. Ya, kita ketemu nanti malam. Tetap jaga hati, tetap hidup mempermuliakan nama Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.